Selamat, selamat siang adik-adik sekalian. Saya akan jelaskan terlebih dahulu secara singkat yaitu obat-obat untuk kelainan saluran nafas. Dan nanti kalau pada akhir kuliah kalau ada yang masih belum jelas, Anda bisa tanyakan. Obat-obat yang akan dijelaskan di sini ialah obat-obat untuk rinitis, kemudian obat batuk dan juga obat asma. Obat-obat untuk rinitis ada dekongestan hidung, antihistamin, kemudian ada kortikosteroid yang intranasal. Tergantung gejala-gejala dari rinitis, maka obat yang dipilih di sini bisa antihistamin atau dekongestan. Kalau gejalanya itu bersin-bersin, ya, kemudian hidung meler, hidungnya gatal atau tenggorokan gatal, pilihlah antihistamin. Kalau hidungnya buntu, pilih dekongestan. Atau bila ada kombinasi antara A dan B, pilih kombinasi antara antihistamin dan dekongestan. Dekongestan hidung yang digunakan di sini sebagai dekongestan hidung ialah alpha agonis, jadi obat yang merangsang reseptor alpha adrenergic. Akibat perangsangan reseptor alpha adrenergic, maka di sini akan terjadi penyempitan pembuluh darah di jaringan submukosa yang akhirnya menyebabkan berkurangnya aliran darah ke membran mukosa. Hal ini diikuti dengan berkurangnya pembengkakan dari mukus membran pada hidung maupun sinus dan berkurangnya kebuntuan dari hidung dan juga hidung yang meler. Nasal dekongestan itu ada yang diberikan secara oral, ada yang diberikan secara topikal, yaitu dalam bentuk tetes hidung. Per oral, contohnya phenylephrine, phenylpropanolamin, pseudoephedrine. Yang topikal ada napasolin, oxymetazoline, silometazoline, ada tetrazoline, ya. Dan efek sampingnya pada pemberian oral, karena obat ini beredar secara sistemik, maka dapat timbul hipertensi. Ini timbul karena rangsangan pada reseptor alpha adrenergic pada pembuluh darah yang sistemik. Kemudian ada kesukaran miksi pada penderita dengan hipertrofi prostat, ya. Disebabkan karena adanya perangsangan pada reseptor alpha 1 terutama pada muskulus sphincter interna dari vesika urinaria yang akan menyebabkan muskulus tersebut kontraksi sehingga pengeluaran kencing jadi terhambat. Kemudian yang topikal, efek sampingnya ialah rebound congestion. Jadi kalau hidungnya buntu diberikan obat, buntunya hilang, kemudian walaupun masih diberikan obat, tapi di sini terjadi kongesti kembali. Kemudian juga bisa terjadi rinitis medikamentosa, rinitis karena pemberian obat. Sudah kita bicarakan yaitu antihistamin atau histamine receptor blocker. Reseptor dari histamin yang banyak diketahui efeknya ialah H1 reseptor dan H2 reseptor. Perangsangan histamin pada H1 reseptor menyebabkan pruritus, gatal-gatal, kemudian dilatasi pembuluh darah, permeabilitas vaskuler yang meningkat, ya, adanya spasme bronchus, peristaltik yang meningkat, dan juga peningkatan dari kelenjar eksokrin, dalam hal ini kelenjar pada mukosa hidung. Maka kalau H2 reseptor yang terasa akan terjadi peningkatan sekresi gas asam lambung. Pada rinitis, antihistamin ini efeknya pada H1 yang berguna ialah mengurangi pruritus atau gatal-gatal, mengurangi dilatasi pembuluh darah dan permeabilitas vaskuler sehingga dengan demikian udemnya berkurang,
dan juga mengurangi sekresi dari mukosa hidung hingga hidung itu berkurang. Antihistamin atau histamine receptor blocker ada yang H1 blocker, ada yang H2 blockers. H1 blocker dibedakan antara generasi pertama dan generasi yang kedua. Generasi pertama ada yang efek sedasinya kuat, demikian juga efek bloknya pada susunan saraf otonom ada yang lemah. Dan generasi yang kedua, contohnya yang ialah fexofenadine, loratadine, dan cetirizine. Dua blokar cimetidine, ranitidine, famotidine. Jadi fexofenadine, loratadine, dan cetirizine merupakan generasi H1 blokar yang generasi kedua, dan ini tidak menyebabkan ngantuk. Dan kurangnya di sini ialah harganya lebih mahal dibandingkan dengan yang generasi pertama. Penggunaan klinisnya H1 blocker itu pada alergi yang tipe cepat, misalnya urtikaria, rinitis, hay fever, jadi alergi serbuk bunga, dan H2 blocker peptide ulcer. Dan efek sampingnya untuk yang generasi H1 blocker generasi pertama ya menyebabkan ngantuk, kemudian efek adimuscarinik, kemudian efek blok pada alfa yang menyebabkan ortostatik hipotensi yang terjadi pada waktu perubahan posisi. Kemudian yang second generation sakit kepala, lemah, kemudian mual-mual dan atau mulut kering. Sedangkan H2 blocker seperti cimetidine itu dapat mempunyai efek anti-androgen sehingga dapat menyebabkan ginekoma-STI dan juga dapat menghambat enzim yang memetabolisme beberapa obat. Ini efek antikolinergik ya. Jadi karena blok reseptor muskarinik atau reseptor kolinergik pada beberapa organ dapat menyebabkan di otak sedasi, disnes ya, pusing-pusing jadi bingung, kemudian ada halusinasi pada mata, penglihatan kabur, mata kering, pada jantung timbul tahikardi, kemudian pada karena kelenjar keringat yang diblok dapat menimbulkan perasaan panas dan juga berkurangnya keringat ya. Kemudian pada GI tract dapat menyebabkan tenggorokan kering, mulut kering, konstipasi, dan juga pada vesika urinaria menyebabkan retensi urini. Kemudian mengenai kortikosteroid intranasal ya, yang merupakan obat yang paling poten untuk rinitis alergika. Contohnya yang banyak gunakan ialah fluticasone, mometasone ya, dan triamcinolone dan flunisolid ya, beclometasone ya. Yang mometasone ini lebih dipilih pada anak-anak karena efek sampingnya kurang. Dan efek sampingnya bisa terjadi pada darah nasofaring, yaitu iritasi hidung, epistaxis, perdarahan dari hidung, mimisan, kemudian faringitis, kemudian perforasi dari septum nasi, walaupun jarang, dan juga kelainan sensoris berupa kelainan pembauan ya, ataupun kelainan pengecap. Kemudian kita lanjutkan dengan obat batuk ya. Jadi batuk dibedakan secara umum dapat batuk kering dan juga batuk basah. Dan sinonimnya di sini ialah batuk yang kering, non-productive cough, jadi batuk non-produktif. Sedangkan yang batuk basah, batuk yang produktif. Jadi pada batuk kering itu tidak ada sputum, jadi yang keluar paling air diureja. Sedangkan batuk yang basah itu akan ada riak ya, pustum atau riak ya. Kemudian kelainannya biasanya batuk kering pada saluran nafas atas, kalau batuk basah saluran nafas bawah. Dan obatnya di sini batuk kering ialah antitusif ya. Sedangkan batuk basah ialah obat mukoaktif ya.
Antitusif atau obat penekan batuk dibedakan atas obat yang bekerja sentral, ada yang peripheral. Yang bekerja sentral, kodein, dextrometorphan ya, sama. Ya, dua obat ini banyak sekali digunakan sebagai antitusif ya. Dan kodein merupakan obat yang paling kuat efeknya sebagai antitusif. Di mana perbedaan antara efek antara kodein dan dextrometorphan? Jadi efeknya selain efek antitusif, kodein mempunyai juga efek analgesik ya. Karena itu kalau di luar negeri kodein ini sering dicampur dengan paracetamol untuk sebagai analgesik. Jadi dia memperkuat efek analgesik dari paracetamol. Juga dapat menyebabkan sedasi walaupun ringan. Ada adiksi pada kodein, sedangkan dextrometorphan tidak. Penekanan, depresi pada pusat napas pada kodein, dan konstipasi pada kodein. Jadi kalau ada orang minum obat batuk kemudian mengalami konstipasi, saudara harus curiga bahwa ini yang diminum adalah obat batuk kodein. Dan efek sampingnya ialah ngantuk, kemudian depresi napas pada kodein, dan konstipasi. Dan ini harus diingat bahwa antitusif ya tidak boleh diberikan pada batuk yang produktif atau batuk basah, karena dia akan menghambat ekskresi daripada mukus. Dan hal ini tentunya akan membuat keadaan lebih buruk. Jadi mukus yang harusnya dikeluarkan lewat batuk itu karena pemberian antitusif, batuknya diblok sehingga mukus tidak bisa dikeluarkan. Dengan demikian maka akan menyebabkan obstruksi daripada jalan nafas. Kemudian obat mukoaktif ya, dan tujuan penggunaannya ialah untuk meningkatkan kemampuan mengeluarkan sputum dan atau mengurangi hiperskresi dari mukus. Ada dibedakan, ada ekspektoran, mukolytik, mukokinetik, mukoregulator, contohnya ekspektoran, glycerol koagulat, amonium klorida, ya. Kemudian mukolytik ada N-acetylcysteine, bromhexin, Dornase alpha, edostein. Mukokinetik, ambroxol, ya. Mukoregulator, karbocysteine, kortikosteroid, dan anticholinergic. Perbedaannya di sini ialah kalau ekspektoran, di sini dia meningkatkan sekresi cairan dari mukus, sekresi cairan dari jalan nafas dan juga volumenya. Jadi dia sekresi itu lebih cair, ya, karena cairannya lebih banyak. Jadi cairannya ditambah sehingga sekresi menjadi lebih cair. Sedangkan pada mukolytik itu dia memecah struktur dari mukus sehingga cairan saluran nafas itu menjadi lebih cair, mudah dikeluarkan. Jadi kalau ekspektoran airnya yang ditambah, sehingga kalau di sini mukusnya yang dipecah, ya. Sedangkan mukokinetik itu meningkatkan kerja dari silia atau mengurangi perlengketan, ya, antara mukus dengan epitel, dengan demikian mudah dikeluarkan. Sedangkan mukoregulator itu mengurangi hiperskresi mukus ke arah normal. Ekspektoran berdasar cara kerjanya ada yang secara refleks, yaitu dia bekerja menyebabkan iritasi di cairan. Dan ada yang bekerja secara langsung, yaitu langsung dia merangsang sekelejar dari traktus reflectorius. Ini beberapa contoh, ya. Lalu ya 4 pertama, N-acetylcysteine, edostein,
tonase alfa promeksi ini mukolitik ya. Kemudian ini yang ambroxol mukokinetik, dan yang ketiga ialah mukoregulator. Jadi secara detail dapat anda cara baca di sini ya. N-acetylcysteine, N-acetylcysteine selain untuk obat batuk juga digunakan untuk overdosis dari paracetamol. Dan efek sampingnya ialah distress dari upper GI, dapat menyebabkan mual, muntah, nak ulu hati ya. Kemudian spasma bronchus pada N-acetylcysteine. Kemudian gangguan pengecap pada erdostein. Kemudian yang terakhir kita bicarakan adalah obat untuk asma. Asma itu merupakan kelainan saluran napas yang dasarnya ialah inflamasi yang kronis dari saluran napas. Dan ini akan menyebabkan hiperresponsiveness dari saluran napas. Dan akhirnya akan menyebabkan spasma bronchus, udim dari mukosa, dan hipersekresi. Ketiga keadaan ini dapat menimbulkan gejala-gejala antaranya sesak napas, ya, rasa berat di dada, kemudian ada wheezing, kemudian ada coughing, ada batuk-batuk. Dan obat-obat untuk asma ada yang melebarkan bronchus, ya. Ada yang merupakan antiinflamasi seperti steroid. Dan bronchodilators di sini ada yang beta agonis, dia merangsang reseptor beta, muscarinic antagonis, memblok reseptor muscarinic, dan methylxanthine sebagai antiinflamatory digunakan steroid. Kemudian ada leukotriene antagonis dibagi atas lipoksigenase inhibitor dan reseptor inhibitor. Jadi kita lihat di sini tonus bronchus yang normal ya. Kalau tonusnya meningkat maka akan jadi konstriksi atau penyempitan bronchus. Kalau berkurang akan menyebabkan relaksasi atau menyebabkan dilatasi bronchus. Relaksasi bronchus atau dilatasi bronchus itu disebabkan oleh rangsangan siklik AMP. Dan siklik AMP ini didapat dari perubahan ATP oleh adenylyl siklase. Dan siklik AMP itu dimetabolisme oleh fosfodiesterase ya, menjadi AMP. Beta agonis itu meningkatkan siklik AMP dengan cara merangsang adenylyl siklase. Sedangkan tiopilin itu meningkatkan siklik AMP dengan cara menghambat fosfodiesterase. Kedua obat ini sering digabungkan untuk meningkatkan siklik AMP. Jadi yang satu meningkatkan produksinya, yang satu lagi menghambat metabolismenya. Dan konstriksi bronchus disebabkan oleh karena adanya rangsangan leukotriene ya, diblok dengan leukotriene antagonis, rangsangan adenosin yang diblok dengan tiopilin, rangsangan asetilkolin yang diblok dengan anticholinergic atau muscarinic antagonis. Kita bicarakan yaitu beta agonis. Beta agonis itu meningkatkan siklik AMP dengan cara mengaktifasi adenylyl siklase. Peningkatan siklik AMP ini dapat menyebabkan dilatasi bronchus. Obatnya ada yang diberikan peroral, ada perinhalasi. Dan sekarang yang banyak digunakan sesuai dengan guideline ialah obat-obat perinhalasi ya. Di sini ada selective beta 2 agonis ya. Yang dibedakan ada short acting, ada salbutamol, darbutalin, venoterol. Ada yang long acting, formoterol, salmeterol. Short acting digunakan biasanya untuk
mengatasi serangan. Jadi orang yang sesak dikasih yang short acting beta agonis. Kalau orang yang sering sesak, maka setelah sesaknya hilang dengan short acting beta agonis, tambah berikan long acting beta agonis tiap harinya ya. Kalau ini biasanya diberikan kalau sesaknya, kalau waktu sesak aja, kalau ini untuk pencegahan. Dan oral ada yang selektif beta 2 agonis, butamol, terbutarin ya. Ada yang non selektif beta agonis, itu dia merangsang selain beta 2 juga beta 1 ya. Seperti isoprotenol, ada yang merangsang alfa dan beta ya. Jadi obat-obat beta agonis yang berguna untuk asma ialah yang selektif beta 2 agonis. Jadi obat-obat itu disebut selektif beta 2 agonis, bukan spesifik beta 2 agonis. Kalau spesifik itu dia hanya merangsang beta 2. Kalau selektif itu lebih dominan efeknya pada beta 2. Jadi pada orang-orang tertentu yang sensitif atau dosisnya atau dosis obat ini ditinggikan, maka beta 1 juga terangsang ya. Jadi oral episamia tremor karena adanya rangsangan beta 2 pada sambungan saraf otot. Kemudian tahikardi pada isoprotenol ya, pada yang non selektif karena merangsang beta 1, dan juga ephedrine ya. Kemudian hipertensi pada insomnia pada penggunaan ephedrine. Dan perinhalasi dapat juga menimbulkan tremor tapi pada dosis yang tinggi. Kemudian kita bicarakan metilxanthin. Metilxanthin menyebabkan bronchodilation atau dilatasi bronkius dengan cara meningkatkan siklet AMP yang timbul karena hambatan pada PDE. Juga cara lain ialah dengan memblok reseptor adenosin. Preparat yang digunakan ialah thiopilin ya, slow release, biasanya slow release ya, jadi per oral. Kemudian ada aminopilin ya, yang merupakan gabungan antara thiopilin dan etilendiamin. Etilendiamin ditambahkan pada thiopilin itu untuk meningkatkan kelarutannya. Biasanya ini diberikan per injeksi. Dan efek sampingnya GI distress, jadi mual, muntah, dia nak dulu hati, ada tremor juga, insomnia, aritmia, konvulsi. Bila terjadi konvulsi, kemungkinan kematian besar. Dan juga yang penting dia diperhatikan, orang asma dengan pemakaian thiopilin, ya, kalau dia mengalami infeksi, infeksi di paru-paru atau di luar paru-paru, atau di kulit misalnya nih ya, kita harus berhati-hati atau lebih baik menghindarkan pemakaian antibiotika seperti erythromycin dan ciprofloxacin, karena kedua obat ini menyebabkan peningkatan level dari thiopilin yang akan menyebabkan efek sampingnya akan meningkat. Jadi kalau orang asma dengan menggunakan thiopilin, lebih baik hindari pemakaian erythromycin atau ciprofloxacin kalau ada infeksi. Kemudian kita bicarakan muscarinic antagonis atau anticholinergic. Obat ini diberikan per inhalasi dan efeknya pada asma lebih rendah dibandingkan dengan short acting beta agonis. Muscarinic antagonis dibedakan dengan yang short acting dan long acting ya. Short acting ipratropium, oxytropium, jadi untuk waktu serangan ya. Kemudian yang long acting untuk pencegahan, tiotropium. Efek sampingnya mulut kering dan juga rasa pahit ya. Kemudian kortikosteroid. Kortikosteroid pada asma itu berfungsi karena efek antiinflamasinya dan juga karena dia meningkatkan sensitivitas terhadap reseptor beta 2.
bisa diberikan perinhalasi oral maupun intravenous ya. Perinhalasi misalnya Beclomethasone, budesonide ya, per oral ya. Yang akan ada metilprednisolone, dexamethasone ya. Dan intravenous ada prednisolone dan hidrocortisone. Dan efek sampingnya itu pada penggunaan inhalasi ialah terjadinya kandidiasis daerah orofaring. Bagaimana cara kerja kortikosteroid? Di sini membran lipid oleh fosfolipase A2 diubah menjadi arachidonic acid. Arachidonic acid lewat jalur kiri oleh enzim lipoksigenase diubah menjadi hidroperoksid yang akan diubah menjadi leukotriene. Leukotriene C, leukotriene D. Kemudian kalau lewat jalur kanan akan diubah oleh siklooksigenase menjadi endoperoksidase yang akan berubah menjadi prostaglandin, prostacyclin maupun thromboxan. Ini yang di garis merah ini yang menyebabkan konstriksi dari bronchus. Leukotriene C, leukotriene D, prostaglandin F dan thromboxan A2 tadi. Kortikosteroid itu menghambatnya di sini. Jadi menghambat fosfolipase A2. Dengan demikian pembentukan arachidonic acid akan dihambat sehingga pembentukan leukotriene maupun prostaglandin dihambat. Dan kortikosteroid juga menghambat siklooksigenase dengan cara menghambat sintese dari protein. Dan dengan hal ini juga akan menghambat pembentukan prostaglandin F maupun thromboxan A2. Jadi melihat di jalur ini, maka kita tahu bahwa kortikosteroid lebih kuat efeknya dibandingkan kalau kita bandingkan dengan obat-obat yang penghambat leukotriene, ya. Karena dia menghambat, selain menghambat pembentukan leukotriene, juga dia menghambat pembentukan prostaglandin F maupun thromboxan. Sama juga, jadi yang mempengaruhi tonus bronchus, PGE menurunkan, yang meningkatkan ialah PGF2 alpha, thromboxan A2, kemudian leukotriene C4 dan B4. Jadi ini menyebabkan konstriksi bronchus ya, yang meningkatkan tonus. Nah, efek samping dari kortikosteroid pada waktu yang lama, pemakaian yang lama itu dapat menyebabkan berbagai efek ya. Efek samping. Yang penting di sini adalah ada moon face ya, mukanya bundar seperti bulan purnama ya. Kemudian ada peptic ulcer ya. Ada hiperglikemia, osteoporosis dan juga hipertensi. Jadi di sini karena dia menyebabkan hiperglikemia, jadi dapat menimbulkan diabetes mellitus, atau kalau dia sebelumnya sudah menderita diabetes, jadi diabetesnya diperberat. Di samping itu juga kalau dia sudah menggunakan obat antidiabetes, efek antidiabetes itu akan berkurang karena obat ini menimbulkan hiperglikemia. Dan ini sering banyak juga timbul karena pemakaian obat-obat kortikosteroid. Namanya sering itu pada obat-obat yang dikatakan obat herbal ya, untuk menghilangkan rasa nyeri, itu sering digabung dengan kortikosteroid, dan ini untuk mempercepat efeknya, dan ini dapat menurunkan yang jadi moon face ya. Dan pada pemakaian anak-anak, kortikosteroid dapat menghambat pertumbuhan dari anak tersebut. Kemudian leukotriene antagonis atau leukotriene modifier diberikan per oral. Ada yang menghambat enzim resveratrol,
ada yang memblok pada reseptor seperti Sapir Lucas dan Monte Lucas. Sileton dapat menyebabkan peningkatan liver enzim, jadi seperti hepatitis ya. Sedangkan leukotriene reseptor antagonis dapat menyebabkan Church-Strauss syndrome walaupun jarang. Leukotriene antagonis itu efektif untuk mencegah asma karena exercise ataupun karena pemberian aspirin. Aspirin ialah merupakan salah satu obat golongan NSAID ya. Jadi anti-inflammatory non-steroid ya. Karena dia merupakan NSAID, dia menghambat siklooksigenase. Jadi dengan hambatan pada siklooksigenase, maka metabolisme arachidonic acid lebih mengarah ke kiri, itu ke arah pembentukan leukotriene, sehingga hal ini dapat menyebabkan asma. Jadi pada orang-orang tertentu, aspirin itu dapat menyebabkan asma karena dia memblok jalur kanan, yaitu metabolisme oleh siklooksigenase, sehingga arachidonic acid lebih banyak dimetabolisme oleh lipoksigenase yang menimbulkan leukotriene C4 dan D4 ya. Ini yang Church-Strauss syndrome, dasarnya ialah keradangan pembuluh darah ya, pada pembuluh darah yang kecil dan medium yang akan menyebabkan aliran darah ke organ-organ dan jaringan itu terganggu dan dapat menyebabkan kerusakan dari organ atau jaringan. Dalam pengobatan asma dikenal ada yang disebut dengan obat-obat reliever, rescue, dan ada obat controller. Reliever itu untuk mengatasi serangan, jadi waktu ada sesak obat ini digunakan. Sedang kalau orang sebut sering sesak, diberikan setelah sesaknya hilang, diberikan obat controller, jadi untuk mencegah serangan. Obat untuk mengatasi serangan banyak yang perinhalasi, misalnya short-acting beta agonis perinhalasi, corticosteroid perinhalasi, ipratropium anticholinergic perinhalasi, short-acting anticholinergic, tapi ada juga yang per oral ya, short-acting beta agonis maupun corticosteroid ya. Dan yang controller itu bisa digunakan corticosteroid per inhalasi, tapi dosisnya lebih kecil dibandingkan untuk reliever. Kemudian ada long acting beta agonis, ada juga leukotriene antagonis yang per oral ya, dan juga anticholinergic yang long acting tiotropium ya. Tapi itu juga ada slow release thiopilin atau aminopilin. Saya kira cukup sekian, dan kalau ada yang belum jelas silakan bertanya ya. Mudah-mudahan saudara berhasil dalam remedi ini. Terima kasih.